Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, oleh kemurahan Tuhan kita berjumpa lagi dalam renungan harian di hari ini. Saya percaya mendengar firman, belajar firman itu suatu yang sangat penting karena firman itu bermanfaat bagi pertumbuhan iman ataupun pertumbuhan rohani kita. Mengawalinya, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah untuk waktu ini, kesempatan Tuhan beri untuk kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Roh-Mu yang kudus, tolonglah kami, urapilah kami dan berkatilah kami dengan firman-Mu di hari ini. Berfirmanlah ya Allah karena kami sudah bersedia untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi renungan kita bersama di hari ini saya ambil dari 1 Korintus pasal 11 ayat 17 sampai dengan ayatnya yang ke-34. Secara khusus saya akan baca ayatnya yang ke-23 dan 24. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang kuserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian kebenaran firman-Nya hari ini, yang intinya mengajar dan menasihati kita kekudusan perjamuan kudus atau kesakralan perjamuan kudus. Itulah kebenaran firman Allah di hari ini. Kita sebagai umat mengakui dua sakramentum, hal yang disakralkan dalam kehidupan kita, yaitu perjamuan kudus dan juga baptisan. Jadi kita harus memahami sebagai umat, sebagai orang percaya akan kesakralan dari perjamuan kudus dan juga baptisan itu. Tapi secara khusus hari ini kita belajar mengenai kekudusan dari perjamuan kudus ataupun kesakralan dari perjamuan kudus itu. Kenapa perjamuan kudus itu sesuatu yang kudus ataupun sakral? Setidaknya ada 3 hal penting yang harus kita pahami. Yang pertama, ayat 23, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Terus ayat 24 bagian terakhir, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Perbuatlah ini. Artinya bahwa ini perintah Tuhan. Jadi kenapa perjamuan kudus itu sesuatu yang kudus, sakral? Karena itu adalah perintah Yesus sendiri. Salah satu alasan kenapa kita menjadikan perjamuan kudus sebagai sesuatu yang sakral atau termasuk dalam sakramen, karena itu perintah Yesus sendiri. Demikian juga dengan baptisan, itu sesuatu yang sakral atau masuk dalam upacara gereja sebagai sesuatu yang sakramen, karena itu perintah Yesus sendiri. Karena itu perintah, maka tidak bisa tidak kita lakukan, kita harus buat dalam hidup kita. Karena ketika saudara dan saya tidak melakukannya, maka itu berarti bahwa kita tidak mentaati perintah Yesus bagi saudara dan saya. Jadi ini alasan yang pertama kenapa perjamuan kudus itu kudus atau sesuatu yang sakral. Yang kedua, dalam ayat 24 sampai 26 tadi, ayat 24, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga dalam ayat 25 bagian terakhir, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Ayat 26, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi kenapa perjamuan kudus itu sakral ataupun kudus? Karena melalui perjamuan kudus kita mengingat kematian Kristus.
Tujuan kita melaksanakan perjamuan kudus supaya kita mengingat, supaya kita memperingati, supaya kita memberitakan kematian Tuhan. Jadi dengan melaksanakan perjamuan kudus kita ingat kembali akan pengorbanan Kristus bagi saudara dan saya yang sudah mati di bukit Golgota, tubuhnya dipecah-pecahkan dan darahnya dicurahkan bagi penebusan dosa kita. Kita mengingatnya dengan harapan supaya cinta kita kepada Dia semakin dalam, cinta kita kepada Yesus semakin kuat karena mengingat akan penderitaannya, kematiannya bagi saudara dan saya. Makanya ke perjamuan kudus itu sesuatu yang kudus, sesuatu yang sakral dalam kehidupan kita sebagai umat. Karena dengan melakukan pelaksanaan perjamuan kudus, kita mengingat kematian Kristus. Yang ketiga, kenapa perjamuan kudus itu kudus ataupun sakral? Ayat 27 sampai 30. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Di sini kita melihat alasan ketiga kenapa perjamuan kudus itu kudus ataupun sakral, karena ada konsekuensi. Bila kita melakukan dengan cara yang tidak layak, ada akibat yang harus kita tanggung kalau kita melaksanakan perjamuan kudus dengan cara yang tidak layak. Salah satu cara yang tidak layak yang dijelaskan oleh penulis adalah barang siapa dengan cara yang tidak layak, ayat 27 tadi. Ayat 29, karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Salah satu cara yang tidak layak adalah kalau kita mengikuti perjamuan kudus dan kita tidak mempercayai akan kematian Kristus bagi saudara dan saya. Kita tidak mempercayai bahwa tubuh Kristus sudah dipecah-pecahkan dan darahnya dicurahkan untuk pengampunan dosa kita. Itu termasuk cara yang tidak layak. Terus juga ketika saudara dan saya melakukannya tanpa ada suatu pemberesan dalam hidup kita, itu pun kita melakukannya dengan tidak layak, maka akibatnya ayat 30, sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Karena itu sesuatu yang sakral, maka harus dilakukan juga dengan cara yang sakral, dengan cara yang kudus, supaya itu tidak mendatangkan akibat, konsekuensi ataupun hukuman dalam kehidupan kita. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini, yang mengajar dan menasihati kami kekudusan perjamuan kudus, ataupun kesakralan perjamuan kudus. Karena itu adalah perintah Yesus sendiri. Karena melalui perjamuan kudus, kita mengingat akan kematian Kristus. Karena ada konsekuensi bila kita melakukannya dengan cara yang tidak layak. Roh-Mu yang kudus menanamkan dan meteraikan firman ini dalam hati dan pikiran kami, dan menyanggupkan kami untuk kami bisa memperlakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Hamba mohon berkat-Mu bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Diberkatilah mereka ya Allah dalam pekerjaan, usaha, dan kesibukan mereka. Yang sakit, hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.